Baik, kita lanjutkan ke subbab 1.1 yaitu vektor aljabar. Pada subbab ini bercabang lagi ya, yaitu subbab 1.1.1 yaitu operasi vektor. Maksud sekalian, jika kalian berjalan 4 mil ya ke arah utara dan 3 mil ke arah timur, maka secara total kalian telah berjalan sejauh 7 mil. Tetapi tidak serta-merta Anda berjalan sejauh 7 mil dari titik Anda bergerak pada awalnya. Jika kita perhatikan gambar berikut, ternyata Anda hanya berjalan sejauh 5 mil dari titik awal Anda bergerak. Kita membutuhkan sebuah aritmatika untuk menggambarkan kuantitas seperti ini. Yang terbukti tidak menjadi sebuah kebiasaan untuk menambahkan sesuatu ya. Contohnya tadi 4 ditambah 3. Jika kita pakai aritmatik ini rupanya hanya 5. Alasan kenapa tidak seharusnya dijumlahkan ini karena displacement atau perpindahan ya. Yaitu garis lurus yang menghubungkan antara titik satu ke titik lainnya yang memiliki arah ya, yang memiliki arah dan memiliki besar atau magnitude atau di sini panjang ya. Subjek ini kita sebut dengan vektor ya, yaitu yang memiliki arah dan besar. Besaran lainnya dari vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momentum dan lainnya yang bisa kalian cari ketika pembahasan fisika dasar dahulu. Lawan dari vektor atau bahasan lain dari selain ini yaitu hanya kita dapatkan sebuah besaran yang tidak memiliki arah atau kita sebut dengan skalar. Contohnya adalah massa, muatan, massa jenis, dan suhu atau temperatur. Kita biasakan menulis dengan huruf A besar dengan tanda vektor di atasnya atau B besar dengan tanda arah di atasnya untuk menggambarkan bahwa besaran ini adalah besaran vektor. Kemudian A, vektor A dalam tanda mutlak ini artinya adalah besar dari vektor A. Atau dalam hal ini disebut A sebagai besaran skalar. Pada gambar, vektor biasanya dinotasikan seperti panah ya, anak panah, yang panjangnya yaitu menandakan sebagai besarnya vektor, dan kepala dari anak panah ini menunjukkan arah. Minus A adalah vektor yang memiliki besar yang sama dari vektor A, tetapi memiliki arah yang berlawanan. Perhatikan bahwa vektor memiliki besar dan arah, tetapi tidak dengan lokasi. Ya. Contohnya, perpindahan sejauh 4 mil ke arah utara di daerah Lampung dan Jakarta itu artinya sama. Ya. Sehingga pada gambar, kita dapat menggeser vektor ini kemanapun, asalkan tidak merubah arahnya. Kita mendefinisikan ada 4 vektor operasi atau 4 operasi vektor, yaitu penambahan atau penjumlahan dan 3 jenis multiplication atau perkalian. Yang pertama yaitu penjumlahan dua buah vektor. Misalkan di sini kita menempatkan vektor A dan vektor B. Vektor B kita tempatkan di kepala dari vektor A, ya, ekornya ketemu dengan kepalanya dengan arah yang sama ya. Sehingga jika kita tarik garis dari ekor A ke kepala B, maka ini sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Sebaliknya, jika kita taruh vektor B
kepalanya kita tempelkan dengan ekor dari vektor A, maka ini akan menjadi, jika kita tarik garis lurus dari ekor B ke kepala A, maka ini menjadi B plus A. Dan ini merupakan sifat penjumlahan komutatif, yaitu A plus B atau vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Baik, di sini perhatikan dalam hal penulisan ya mahasiswa sekalian, bahwa jika di buku vektor ditulis dengan A kemudian ditebalkan ya atau di bold, tapi jika kita tulis di buku catatan yaitu vektor A ditulis dengan A kemudian di atasnya kita taruh tanda panah ya. Jadi seperti itu ya mahasiswa sekalian. Kemudian juga ada sifat asosiatif ya. Baik, berikutnya adalah sifat asosiatif. Untuk mengetahui sifat asosiatif, kita cek kasus yang tadi ya, yaitu pergerakan 4 mil ke arah utara, lalu 3 mil ke arah timur, maka jika vektor A besarnya adalah 4 mil, ditambah dengan vektor B yang besarnya adalah 3 mil, maka ini jika kita tambahkan, jika kita lihat vektor yaitu dengan besar 5 mil ini, maka di sini menjadi plus vektor C yaitu sebesar 5 mil. Ini akan sama dengan 0 ya. Maka berdasarkan hal ini akan berlaku sifat asosiatif, yaitu jika vektor A ditambah vektor B plus C, ya, yang pertama misalnya kita tambahkan dulu vektor B ditambah vektor C, ini juga akan sama dengan apa yang terjadi jika kita menambahkan vektor A dan vektor B terlebih dahulu, baru kita menjumlahkannya dengan vektor C. Ini disebut dengan sifat asosiatif. Berikutnya masih dalam sifat asosiatif, yaitu dari gambar ini bisa kita lihat bahwa jika kita ingin mengurangkan vektor, maka tambahkan saja kebalikan dari vektor tersebut. Dalam hal ini, yaitu vektor A dikurang vektor B, yaitu sama dengan jika vektor A ditambah dengan negatif atau lawan dari vektor B. Berikutnya adalah perkalian dengan skalar. Jika vektor kita kalikan dengan positif skalar, maka perkalian tersebut akan memperbesar vektor tersebut, tetapi tidak merubah arahnya. Sebaliknya, jika skalar tersebut bernilai negatif, maka hasil akhirnya akan merubah dari arah vektor tersebut. Maka skalar perkalian ini atau perkalian dengan skalar ini adalah memiliki sifat distributif, yaitu jika A kita kalikan dengan vektor A ditambah dengan vektor B, maka akan menjadi skalar A, ya ini positif, dikali dengan vektor A, ditambah A, dikalikan dengan vektor B. Ya, ini adalah sifat distributif. Berikutnya adalah dot product dari dua buah vektor. Dot product sendiri didefinisikan sebagai vektor A dot vektor B ini sama dengan atau didefinisikan sebagai besar A dikali dengan besar B dikali dengan cos sudut antara kedua buah vektor tersebut. Ya, misalkan gambar ini adalah vektor A, kita dot product ya dengan vektor B ya. Jadi ada sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Perhatikan bahwa vektor A dot vektor B ini sendiri adalah sebuah besaran skalar ya. Sehingga bisa juga kita namakan dengan skalar product. Dan dot product sendiri itu bersifat komutatif ya, yaitu vektor A dot vektor B
ini sama dengan vektor B dot vektor A. Dan juga memiliki sifat distributif, ya, yaitu A, vektor A dot vektor B ditambah vektor C, ini sama dengan A dot B, ya, ditambah A atau vektor A dot vektor C. Yaitu, jadi seperti ini, ya, memiliki sifat komutatif dan distributif. Secara geometri, vektor A dot vektor B adalah produk dari A kali proyeksi dari vektor B sepanjang A, atau produk dari B kali proyeksi dari A sepanjang B. Jika dua buah vektor ini paralel atau membentuk sudut 0 derajat, ya, maka vektor A dot vektor B sama dengan A kali B cos 0 derajat. Ya, ini jika paralel, sehingga hasilnya adalah vektor A dot vektor B sama dengan A dikali B, di mana cos 0 derajat adalah 1. Secara sendiri-sendiri atau secara partikular, ya, untuk berbagai macam vektor A, ya, jika A dot A atau vektor A dot vektor A ini akan menghasilkan A kuadrat, ya. Jadi ini adalah dalam bentuk skalar. Jika vektor A dan vektor B tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka hasilnya adalah 0, ya. Jelas karena cos 90 adalah 0. 0 dikali AB, ya, yaitu 0. Atau ini saya tulis kembali secara tegak lurus, A dot B sama dengan 0. Berikutnya adalah cross product dari dua buah vektor. Cross product dari dua buah vektor didefinisikan sebagai vektor A cross vektor B, definisi dari A kali B sin theta entopi, di mana entopi ini adalah kita namakan sebagai vektor unit, yaitu vektor dengan besar satu satuan, ya, yang arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh cross product dari vektor A dan vektor B. Perhatikan bahwa cross product ini menghasilkan vektor, ya, sehingga ini juga kita sebut dengan vektor product, ya. Jadi kalau dot product tadi menghasilkan skalar, kalau cross itu menghasilkan vektor, ya. Dan cross product ini memiliki sifat distributif, ya, yaitu jika vektor A cross dari vektor B ditambah vektor C, ya, ini akan menjadi vektor A cross vektor B ditambah vektor A cross vektor C. Ini sifatnya distributif. Dan tentunya jika kita lihat lagi tidak memiliki sifat komutatif, yaitu di mana jika kita cross vektor A dengan vektor B, ini tidak sama dengan vektor B kita cross dengan vektor A, ya. Jadi dia tidak memiliki sifat komutatif. Yang benar adalah jika vektor A, ya, cross vektor B, maka hasilnya akan sama dengan negatif dari vektor B cross dari vektor A. Ya, jadi ini yang benar. Secara geometri, mutlak dari nilai A cross B atau besar dari hasil cross produk dari A dan vektor B adalah luas dari sebuah paralelogram yang dihasilkan oleh vektor A dan vektor B, ya, dari gambar ini. Jika dua buah vektor paralel atau membentuk sudut 0 derajat, maka cross produknya akan bernilai 0, ya, atau
Jika vektor A cross vektor A juga, ini akan menghasilkan 0, ya, sama dengan 0. Baik, demikian untuk 4 jenis vektor operasi, ya. Baik, berikutnya adalah contoh soal 1.1. Misalkan di sini kita memiliki vektor C, yaitu sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor B, ya, seperti gambar di sebelahnya. Sekarang pada contoh soal tersebut diminta, ya, kita diminta untuk menghitung, ya, dot produk dari vektor C ini sendiri terhadap dirinya, ya. Maka artinya kita diminta untuk mengkalikan C dengan dot produk, ya, C dot C. Nah, ini berapa? Maka di sini kita tulis dulu, ya, jawab. Maka jika vektor C dot vektor C artinya ini sama dengan vektor A, ya, dikurang vektor B dot vektor A dikurang vektor B. Maka ini akan berlaku secara distributif, ya, yaitu pertama A yang ini kita kalikan dengan A yang di sebelahnya, ya, maka A dot A, kemudian berikutnya dikurang, ya, A kurang B atau vektor A, ya, min A dot B, ya, dot vektor B, kemudian min lagi, ya, di sini menjadi min A dot B, dan terakhir min ketemu min positif B dot B, ya, vektor B dot vektor B. Sehingga ini akan menghasilkan, ya, vektor C dikalikan dirinya sendiri, maka ini menjadi C kuadrat, ya. Ini sudah kita bahas. Kemudian vektor A dot vektor A juga menjadi A kuadrat. Kemudian ini kita simpan dulu, ya. Kita jalankan dulu, kita kalkulasi dulu yang B dot B, yaitu plus B kuadrat. Kemudian ini menjadi min 2 dari A vektor A dot vektor B. Sehingga ini menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2, ya, skalar produk. Maka ini A kali B cos theta, ya. Maka ini dari hasil ini kita bisa simpulkan, maka hasilnya adalah berupa hukum kosinus, ya, hukum kosinus. Baik, demikian untuk contoh soal 1.1. Selanjutnya kita masuk ke vektor aljabar. Baik, mahasiswa sekalian, pada sesi sebelumnya kita sudah mendefinisikan 4 operasi vektor, ya. 4 buah operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan, kemudian ada scalar multiplication atau perkalian skalar, dot product, dan cross product, ya. Ada 4 operasi vektor. Dan tentunya apa yang kita bahas tadi itu belum mengikutkan sistem koordinat, ya, dalam pembahasan operasi vektor tadi. Dalam praktis, ya, dalam aplikasinya lebih sering, ya, dan itu juga menjadi lebih mudah untuk kita menggunakan koordinat kartesian atau koordinat kartesius, yaitu pada koordinat x, y, dan z, dan mengerjakan vektor dalam bentuk komponennya, ya. Apa itu vektor dalam bentuk komponen? Jadi vektor dalam bentuk komponen maka artinya kita mengikutkan, ya, x topi, kemudian y topi, dan, ya, z topi sebagai unit vektor, ya, yang paralel terhadap sumbu x, y, dan z. Seperti yang terlihat pada gambar A, ya. Ini x topi dia sejajar dengan atau paralel dengan sumbu x, y topi dengan sumbu y, dan z topi dengan sumbu z.
Kemudian di gambar B, kita lihat di sini ada vektor A, ya, ada vektor A yang bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor basis, ya. Sehingga jika kita tuliskan vektor A dalam bentuk vektor basis, maka A, ya, atau vektor A ini dia terdapat ke dalam sumbu X, Y, dan Z, ya. Kita lihat di sini A dia terdapat pada sumbu X, Y, dan Z, sehingga penulisannya dalam vektor basis yaitu AX dalam X topi ditambah AY dalam Y topi ditambah AZ dalam Z topi, ya. AX, AY, dan AZ adalah komponen dari vektor A, yang secara geometri mereka ini adalah proyeksi vektor A sepanjang 3 koordinat aksis, yaitu AX, AY, dan AZ, di mana AX sama dengan vektor A dot X topi, kemudian AY sama dengan vektor A dot Y topi, dan AZ atau komponen A di sumbu Z adalah sama dengan vektor A dot Z topi. Maka sekarang kita bisa mereformulasi setiap 4 vektor operasi yang sebelumnya sudah kita bahas sesuai dengan aturan manipulasi komponen vektor, ya. Jika A plus B atau vektor A ditambah vektor B, maka ini sama saja dengan AX X topi, ya, ditambah AY Y topi, ditambah AZ Z topi, kemudian ini kita tambahkan vektor B, komponen vektor B yaitu BX X topi ditambah BY Y topi ditambah BZ Z topi. Kemudian berikutnya kita kumpulkan, ya, yang memiliki vektor basis yang sama, yaitu jika X topi dengan X topi, maka di sini kita dapatkan AX ditambah BX X topi ditambah AY plus BY dalam kurung Y topi ditambah, ya, dalam kurung AZ plus BZ Z topi. Baik, jadi ini penjumlahan adalah tadi aturan yang pertama, yaitu penjumlahan vektor. Kemudian yang kedua adalah mengalihkan vektor, ya, dengan skalar, ya, yaitu skalar A dikali dengan vektor A. Maka ini hasilnya adalah skalar A dikali dengan komponen A pada sumbu X, X topi, ditambah skalar A, ya, dikalikan dengan komponen A pada Y, Y topi, kemudian ditambahkan lagi dengan skalar A dikali A pada Z, Z topi. Nah, ini adalah aturan yang kedua, ya, yaitu mengalihkan vektor dengan skalar. Kita harus mengalihkannya dengan setiap komponen atau mengalihkan skalar dengan setiap komponen vektor A. Karena X topi, Y topi, dan Z topi, mereka ini adalah vektor basis yang saling tegak lurus, maka jika kita kalikan dengan sesamanya, yaitu X topi dot X topi, atau kita jadikan dot product, ini X topi dot X topi ini hasilnya akan sama dengan Y topi dot Y topi, dan juga akan sama dengan Z topi dot Z topi, yaitu sama dengan 1. Kemudian jika X topi dot Y topi ini juga akan sama dengan X topi dot Z topi, dan juga akan sama dengan Y topi dot
z-topi, yaitu hasilnya sama dengan 0. Ya. Jadi ingat ini ya. Tadi yang ini adalah persamaan 1.7, ini 1.8, dan ini 1.9. Maka ya berdasarkan persamaan 1.9 ini, maka untuk rule yang ketiga, yaitu adalah mengkalkulasi dot product atau mengalikannya ya dengan dot product. Jadi kita sebenarnya mengalihkan setiap komponen dan menambahkannya ya. Maka bisa kita tuliskan jika A dot B atau vektor A dot vektor B ini sama dengan ya dalam kurung AX X topi ditambah AY Y topi ya ditambah AZ Z topi dot ya vektor B, komponen vektor B yaitu BX X topi ditambah BY Y topi, kemudian ditambah BZ Z topi ya dalam kurung. Sehingga kalau kita distribusikan ya dengan sifat distribusi, maka AX akan kita kalikan dengan BX X topi dot X topi ya hasilnya, maka AX dot BX X dot X artinya AX dikali dengan BX. X topi dot X topinya sama dengan 1 tadi ya sesuai dengan persamaan 1.9. Kemudian ditambahkan, nah sekarang kita lihat AX X topi ya dikalikan dengan BY Y topi, artinya X topi ya ketemu dengan Y topi ya. X topi dot Y topi itu hasilnya adalah 0. Maka jika vektor basisnya ya kita kalikan atau kita dot product kan ya, jika dia tidak bertemu dengan sesamanya maka hasilnya adalah 0 ya. Maka yang ada hasil adalah tentu di sini setelah AX BX maka AY BY ya. Kemudian lagi ada AZ BZ ya. Maka ini produk dari perkalian vektor A dan vektor B dalam komponen vektor ya. Ini merupakan persamaan 1.10. Berikutnya jika A dot A ya, vektor A kita kalikan dengan vektor atau kita dot produkkan dengan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa tadi tanpa mengikutsertakan komponen vektor, maka A dot A adalah A kuadrat ya. Maka dengan komponen vektor berarti kita mengkuadratkan setiap vektor komponennya, yaitu AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Sehingga ya vektor A dot vektor A ini adalah A kuadrat, ini sama dengan AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Di mana A ya di sini kita ketahui bahwa A adalah akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Ini adalah persamaan 1.11. Jadi persamaan 1.11 ini ya, jika Anda setuju, ini adalah generalisasi dari persamaan 3 dimensi dari teorema Pythagoras ya. Berikutnya adalah aturan keempat ya, yaitu tentang cross product ya, menghitung cross product. Seperti apa ya menghitung cross product? Di sini kita harus pahami dulu ya bahwa jika vektor basis ya kita crosskan misalnya X topi cross X topi, ini juga akan sama dengan Y topi cross Y topi dan juga akan sama dengan Z topi cross Z topi yang hasilnya sama dengan 0. Ingat bahwa
Jika cross product ya antara vektor yang berbeda itu juga akan menghasilkan vektor ya. Maka ini yang kita sebut tadi vektor product ya. Kalau cross, kalau dot itu adalah scalar product ya hasilnya. Sehingga ya jika kita kalikan dengan jenis yang berbeda atau misalkan di sini adalah X topi cross Y topi, ini tentunya akan menghasilkan vektor juga ya, yaitu berupa Z topi ya. Dan ini juga akan sama dengan jika Y-nya berharga negatif atau di bawah titik koordinat 0,0,0. Artinya jika ini min Y topi cross X topi, maka juga hasilnya akan menjadi Z topi. Berikutnya, misalkan vektor yang berbeda ya, vektor basis yang berbeda maksud saya, Y topi cross Z topi, maka hasilnya adalah X topi. Juga sama jika min Z topi cross Y topi juga hasilnya adalah X topi. Berikutnya, terakhir adalah Z topi kita crosskan dengan X topi, yaitu hasilnya adalah Y topi. Dan ini juga akan sama jika min X topi cross Z topi, hasilnya juga Y topi. Sehingga jika kita cari cross product dari vektor A cross dengan vektor B, maka ini sama saja dengan ya AX X topi ditambah AY Y topi ditambah AZ Z topi, ini cross dari vektor BX X topi plus BY Y topi plus BZ Z topi. Di mana kita perhatikan di sini ya, aturan yang di atasnya ini saya sebut dengan persamaan 1.12, kita lihat 1.12 ini ya. Jadi jika vektor basisnya ketemu dengan vektor basis yang sama, itu sama dengan 0 ya. Kebalikan dengan dot tadi ya, kalau sama dia 1 sama dengan 1. Jika menggunakan aturan distribusi, ya, ini AX BX dalam kurung X topi cross X topi, berikutnya AX BX, lalu selanjutnya adalah AX BY ya, AX BY dalam kurung X topi cross Y topi, berikutnya adalah AX BZ ya, AX BZ dalam kurung X topi cross Z topi. Berikutnya AY BX. AY BX yaitu Y topi cross X topi ditambah AY BY ya. AY dikali dengan BY di mana Y topi cross Y topi. Berikutnya adalah AY BZ ya. AY BZ di mana vektor basisnya yaitu Y topi cross Z topi. Kemudian pada baris terakhir adalah AZBX, AZBY, dan AZBZ ya. Pertama AZBX di mana ini vektor basisnya adalah Z topi cross X topi ya ditambah AZBY ya, di mana vektor produknya atau di mana vektor basisnya yaitu Z topi cross Y topi. Kemudian terakhir adalah ya ditambah dengan AZBZ ya. Vektor basisnya adalah Z topi cross Z topi. Baik, dari sini kita bisa menghilangkan
cross product dari sesama vektor basis ya. Ini ada X cross X ya. Kemudian ada lagi Y cross Y ya, Y cross Y topi. Kemudian Z topi cross Z topi. Kemudian yang berikutnya ya, ini bisa kita simpulkan saja X topi cross Y topi ya. Kita lihat di sini tadi X topi cross Y topi adalah Z topi ya. Ini Z topi. Berikutnya X topi cross Z topi. X topi cross Z topi. Nggak ada ya, adanya adalah Z topi cross X topi. Sehingga ini nanti hasilnya adalah min Y. Ya, ini min Y topi. Berikutnya adalah Y topi cross X topi. Ya, kebalikan dari ini sehingga hasilnya adalah min Z topi. Berikutnya ada Y topi cross Z topi ya. Y topi Z topi ini hasilnya adalah X topi ini ya. Kemudian Z topi cross X topi ya, ini hasilnya adalah Y topi. Kemudian Z topi cross Y topi ya, ini hasilnya adalah min X topi. Sehingga jika kita kumpulkan ya, X topi dengan X topi dan seterusnya sesama vektor basis yang sama ya, maka hasilnya adalah yaitu AY BZ ya dikurang dengan AZ BY. Ya. Ini X topi positif, ini X topi negatif, maka ini AY BZ dikurang AZ BY dalam X topi ya. Berikutnya yang Y topi ini kita tambah ya. Di sini yaitu AZBX ini yang positif Y topinya ya, ini yang negatif dikurang AX BZ ya dalam Y topi. Kemudian ditambah yang memiliki vektor basis Z yaitu AX BY ya yang bernilai positif. Ini AX BY dikurang dengan Z topi yang negatif yaitu AY BX dalam Z topi. Nah, ini adalah hasil kali atau cross product dari vektor A dengan vektor B dengan mengikut sertakan komponen vektornya ya. Di mana ini adalah persamaan 1.13. Baik, hasil dari vektor A cross vektor B ini ya, selain dengan cara distribusi tadi yang cukup panjang tadi, kita juga bisa menggunakan cara lain yaitu dengan menggunakan cara determinan ya. Bagaimana cara determinan? Yaitu dengan A atau vektor A cross vektor B. Kita buat seperti ini ya, determinan di mana di sini adalah kumpulan dari X topi, Y topi dan Z topi. Ya, setelah kita tahu siapa X topinya, siapa Y topinya, siapa Z topinya, kita kumpulkan ya. Kalau di sini yang memiliki komponen vektor basis X topi yaitu ada AX dan BX, Y topi adalah AY dan BY, dan Z topi adalah AZ dan BZ ya. Ya, kalian sebenarnya sudah tahu cara determinan ya. Yang ke kanan itu positif, kemudian nanti kita kurangi dengan yang miring ke kiri ya, seperti itu. Dan hasilnya nanti akan sama seperti yang ini ya. Silahkan Anda coba untuk menghasilkan cross product dari dua vektor berbeda dengan cara determinan ya. Ini persamaan 1.14.
Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan ke triple product. Karena cross product dari dua buah vektor menghasilkan vektor juga, maka hasil dari cross product dua vektor tadi bisa kita dotkan atau juga bisa kita crosskan dengan vektor ketiga yang nantinya akan membentuk triple product. Ada beberapa aturan di sini yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah scalar triple product. Scalar triple product dalam hal ini adalah A, ya, vektor A, dot vektor B cross vektor C. Baik, di sini B cross C atau vektor B cross vektor C ini menghasilkan vektor tentunya, dan kemudian didotkan dengan A, sehingga A dot hasil dari B cross C. Secara geometri, ya, besar dari vektor A, ya, dot vektor B cross vektor C, ya, ini determinannya atau magnitude-nya ini, mutlaknya adalah volume dari sebuah bangunan paralel, ya, yang terbentuk dari vektor A, B, dan vektor C, ya. Karena B cross C atau besar dari B cross C di sini adalah luas dari sebuah daerah yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Baik, ini yang kita bicarakan tadi, di mana B cross C, ya, jika kita mutlakkan, ini adalah luas dari daerah yang ada pada dasar, ya. Baik, berikutnya di sini ada A cos theta, ya. A cos theta adalah ketinggian dari bangunan paralel ini, ya. Sehingga dalam hal ini, ya, kita bisa menyimpulkan vektor A dot vektor B cross C itu sama dengan B, ya, vektor B dot vektor C cross vektor A ini juga sama dengan vektor C dot vektor A cross vektor B. Ini persamaan 1,15. Jadi mereka ini, ya, persamaan ini saling berkorespondensi, ya, satu dengan lainnya. Ya, perhatikan bahwa persamaan 1,15 ini kita susun secara alfabetis, ya. Jika kita tidak menyusunnya secara alfabetis, maka akan bernilai berlawanan, ya, dari bentuk sebelumnya, ya. Ini bisa dilihat dari persamaan 1,6. Jadi jika disusun secara non alfabet, ya, alfabet, maka persamaan 1,15 akan menjadi vektor A, ya, dot vektor C cross vektor B, ya, sama dengan vektor B dot vektor A cross vektor C sama dengan vektor C dot vektor B cross vektor A. Ini memiliki nilai yang berlawanan dari bentuk sebelumnya, yaitu A atau vektor A dot vektor B cross vektor C. Atau dari persamaan 1,15 ini bisa kita jadikan seperti ini, ya. Vektor A dot vektor B cross vektor C itu sama saja dengan determinan dari AX, ya, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Berikutnya, untuk aturan yang kedua, yaitu vektor triple product, ya. Jadi tadi skalar, berikutnya adalah vektor triple product. Yaitu kalau tadi dot sekarang cross, ya, yaitu vektor A cross vektor B cross vektor C, di mana vektor B dan vektor C kita crosskan terlebih dahulu. Nah,
Vektor triple product juga bisa kita sederhanakan menjadi aturan BAC dan CAB, ya. Di mana aturan BAC dan CAB ini adalah, ya, jika kita sama dengankan ini, maka ini sama saja dengan vektor B dalam kurung vektor A dot vektor C dikurang vektor C dalam kurung vektor A dot vektor B. Ini persamaan 1.17. Catat bahwa, ya, A cross B atau vektor A cross vektor B, kemudian kita crosskan dengan vektor C, ini sama dengan minus vektor C cross vektor A cross vektor B. Dan artinya juga sama dengan minus vektor A, ya, dalam kurung vektor B dot vektor C plus vektor B dalam kurung vektor A dot vektor C. Baik, perhatikan bahwa vektor yang atas dan yang bawah ini adalah vektor yang berbeda sama sekali, ya. Karena apa? Karena produk silang ini atau cross product ini itu bersifat tidak asosiatif, ya. Semua produk vektor yang lebih tinggi dapat dikurangi dengan cara yang sama, ya. Vektor A cross vektor B, kemudian ini kita dotkan dengan vektor C cross vektor D. Ya, ini akan sama dengan vektor A dot vektor C dikalikan dengan vektor B dot vektor D dikurang vektor A dot vektor D dikali dengan vektor B dot vektor C. Atau juga misalnya pada produk cross-nya, ya, tidak ada dotnya di situ, misalnya A, vektor A cross, ya, vektor B cross dalam kurung C cross vektor D, ya, tutup kurung siku. Ini sama saja dengan vektor B dalam kurung siku vektor A dot vektor C cross vektor D. Tutup kurung dikurang dengan vektor A dot vektor D, ya, vektor C dikali dengan vektor C cross vektor D. Baik, ini persamaan 1.18. Berikutnya kita akan membahas tentang posisi, perpindahan, dan pemisahan vektor. Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan dalam pembahasan 1.1.4, yaitu posisi, perpindahan, dan pemisahan vektor. Mahasiswa sekalian, lokasi dari sebuah titik dalam 3 dimensi dapat kita gambarkan dengan cara melihat koordinat kartesian, ya, pada arah X, Y, dan Z. Vektor yang berasal dari titik tersebut berasal dari titik O yang kita sebut sebagai vektor posisi. Seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ya, di sini adalah vektor R, ya, yang berasal dari titik O, di mana vektor R ini dia terdapat pada arah X, Y, dan Z, ya. Kemudian R di sini didefinisikan sebagai, atau vektor R di sini didefinisikan sebagai X topi, ya, ditambah Y topi, ditambah Z topi. Kita akan mendefinisikan R, ya, sebagai magnitude atau besar dari vektor tersebut, ya, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, di mana ini adalah persamaan 1.19 dan ini 1.20. Kemudian jarak vektor tersebut dari titik asalnya kita definisikan dari
vektor basisnya yaitu R topi, di mana R topi adalah vektor R tersebut dibagi dengan besarnya sendiri, ya. Di mana vektor R tadi sudah kita dapatkan yaitu persamaan 1.19 dan R sebagai besarnya atau magnitude-nya kita dapatkan di persamaan 1.20 sehingga X topi ditambah Y topi ditambah Z topi dibagi dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini adalah persamaan 1.21. Persamaan 1.21 ini adalah vektor unit radial, ya, vektor unit titik radial. Kemudian bentuk dari perpindahan vektor secara infinitesimal, ya, dari X, Y, dan Z ke arah X plus DX, kemudian Y plus DY, dan Z plus DZ, kita definisikan di persamaan berikutnya, yaitu DL, ya, sama dengan dx x topi plus dy y topi plus dz z topi. Ini adalah persamaan 1.22. Kemudian persamaan 1.22 ini akan dapat kita sebut dengan dr, ya, tidak dengan dl, karena ini lebih berguna, ya, sebagai fungsi untuk menggambarkan perpindahan. Dalam elektrodinamika atau listrik magnet, kita sering menjumpai masalah yang melibatkan dua titik, biasanya titik sumber R, di mana muatan listrik berada, dan titik medan R, di mana kita akan menghitung medan listrik atau magnet. Ya, kita akan lihat gambar sebelahnya, ya. Ini bermanfaat untuk mengadopsi sejak awal beberapa notasi yang kita akan gunakannya menjadi pemisahan vektor dari titik sumber ke titik bidang. Kita akan menggunakan ini untuk seterusnya, ya, dalam pembahasan listrik magnet. Dan notasi yang akan kita gunakan adalah R kecil, ya. Seperti ini. Vektor R kecil. Di mana vektor R kecil ini di sini, ya, didefinisikan sebagai vektor R dikurangi dengan vektor R aksen, ya. Inilah persamaan 1.23. Kemudian besar dari R kecil ini, ya, adalah mutlak dari vektor R dikurangi dengan vektor R aksen. Ini adalah persamaan 1.24. Jadi saya ulangi, vektor R kecil ini, ya, yang ini kita gunakan untuk mempermudah, ya, dalam penyelesaian dua buah titik, ya, yaitu source point dan field point atau medan listrik dengan medan magnet, ya. Nanti akan kita lanjutkan atau akan kita lebih temukan, lebih pahami di pembahasan-pembahasan berikutnya tentang listrik magnet. Berikutnya, vektor unit dari R kecil ini adalah R topi, ya, yaitu vektor R kecil dibagi dengan besarnya sendiri, ya, yaitu pada persamaan 1.23 dan 1.24, yaitu di mana R kecil vektor adalah vektor R dikurangi dengan R aksen, dibagi dengan besar dari vektor R dikurangi dengan vektor R aksen. Dan ini adalah persamaan 1.25. Dalam sumbu Kartesius, vektor R kecil ini dapat kita jelaskan menjadi X min X aksen, X topi, ditambah dengan Y min Y aksen, Y topi, ditambah dengan Z min Z aksen, Z topi. Di mana besarnya R adalah akar dari X min X aksen kuadrat plus Y min Y aksen kuadrat
ditambah dengan Z min Z aksen kuadrat. Ini adalah persamaan 1.26 dan ini 1.27. Kemudian dari persamaan 1.26 dan 1.27 ini kita dapat substitusikan ke persamaan 1.25, yaitu menjadikan vektor unit ya dari R topi menjadi persamaan 1.26 dibagi dengan persamaan 1.27, yaitu X min X aksen X topi plus Y min Y aksen Y topi plus Z min Z aksen Z topi dibagi dengan akar dari X min X aksen kuadrat plus Y min Y aksen kuadrat plus Z min Z aksen kuadrat. Ini adalah persamaan 1.28. Dari beberapa persamaan ini, kita dapat menjelaskan secara singkat tentang huruf R kecil ya sebagai notasi ya. Baik, ini adalah akhir dari pembahasan 1.14 yaitu tentang posisi, perpindahan, dan pemisahan vektor. Untuk pembahasan 1.15 yaitu tentang bagaimana vektor bertransformasi, ini bisa kita lewatkan ya karena ini sangat jarang kita temukan di pembahasan listrik dan magnet berikutnya. Namun jika ada pembahasan yang menyangkut tentang sub-bab ini, kita akan mereviewnya kembali. Sehingga kita akan skip saja dan langsung masuk kepada pembahasan kalkulus diferensial.